Siap Yang Mulia. Silakan untuk menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan masuki ruang persidangan. Petugas diminta untuk menyatakan terdakwa. Saudara terdakwa, dipersilakan. Bunuh Maliko! Oh, Silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan? Dia merasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan ini. Baik, sebelum persidangan memberikan keterangan, maka saudara akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Silakan hakim anggota 1. Baik, saya akan memeriksa identitas terdakwa. Nama, Niko Abdul Adira, tempat tanggal lahir, Tangerang, 28 Januari 2002. alamat, Alamat Jalan Besar di Nomor 8, Bagian Pertama. agama, Islam, keluarga negara. Indonesia. Sudah semua. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, merasa jadi mulai berbicara. Apakah benar saudara merupakan penasihat hukum dari saudara terdakwa? Benar yang mulia, kami merupakan hukum dari saudara terdakwa yang mulia. Yang mana saya sendiri adalah Kapolda Istri Dewi Ramati bersama dengan rekan saya Muhammad Bima Satria yang merupakan tim daripada advokat yang berkantor di kantor Muhammad Bima Satria dan partner. Yang mana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 kami akan mendampingi saudara terdakwa dalam persidangan ini hingga persidangan ini berakhir yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa silakan maju ke depan dengan membawa surat kuasa, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah. Yang Mulia. Silakan beri tempat. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Namun sebelum itu, silakan maju ke depan untuk menyerahkan salinan dakwaan. Izin Yang Mulia untuk menyerahkan salinan ke majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa. Silakan. Izin membacakan surat dakwaan Yang Mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Kota Surabaya untuk keadilan surat dakwaan nomor lain perkara 22/PID-PB/2023 Pengadilan Negeri Surabaya. 1. Identitas terdakwa nama Niko Abdul Adira, tempat tanggal lahir Tangerang, umur tanggal lahir 21 tahun 28 Januari 2022, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dalam Besar RT 68 Gading Kasri, Kecamatan Koja, Kota Malang, agama Islam, kerjaan mahasiswa, pendidikan SMA sederajat. 2. Penahanan penyidik 16 Desember 2022 sampai dengan 15 Januari 2023. Penuntut umum 16 Januari 2023 sampai dengan 20 Januari 2023 dilimpahkan ke pengadilan. 3. Dakwaan 1. Bahwa terdakwa Niko Abdul Adira pada hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tanggal 16 Desember tahun 2022 bertempat di restoran Monalia, restoran yang terletak di Westin Surabaya, Jalan Puncak Indah, Jalan Raya Lontar, nomor 2 Surabaya, Jawa Timur, atau setidaknya adalah daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Rangkaian kejadian adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 16 Desember tahun 2022 sekitar pukul 12.00 bertempat di Kota Malang pada awalnya terdakwa mengajak dengan temannya yaitu Ivan Rinca Pratika atau terdakwa dalam surat dakwaan terpisah, Gemma Gaul korban dan Maria Magdalena saksi ke pengadilan restoran di Kota Surabaya beralamat di Westin Surabaya, Jalan Puncak Indah, Jalan Raya Lontar nomor 2 Surabaya, Jawa Timur. 2. Bahwa terdakwa Ikhwan Senja, Radika korban dan Maria Magdalena setuju dan memutuskan untuk berangkat dari Kota Malang pada pukul 13.00 WIB dan tiba di Kota Surabaya sekitar pukul 15.30. 3. Bahwa pada saat tiba di Surabaya, terdakwa dan ketiga temannya
tiba di restoran yang menjadi tujuan awal mereka. 5. Bahwa sampai saat di Malia restoran terdakwa dengan sengaja menghina Ivan Setia Pradika dengan ucapan sesekali terdekat yang di sini ini untuk mencicipi makanan mewah di restoran paling bergengsi di Indonesia. Orang tuamu yang kerja buruh itu gak mungkin bisa makan di sini. Bahwa akibat dari ucapan terdakwa di atas pada dakwaan ke 1.5 membuat Ivan Setia Pradika tersinggung sehingga Ivan Setia Pradika ini meminta penjelasan mengenai ucapan terdakwa tersebut. 7. Bahwa setelah saat terdakwa mengatakan hal tersebut, terdakwa beranjak dari tempatnya menuju toilet yang beranjak 15 meter dari meja makan terdakwa. 8. Bahwa tidak 3 menit setelah itu, Ivan Setia Pradika menyusul terdakwa dengan maksud ingin meminta penjelasan kepada terdakwa terkait ucapan terdakwa pada dakwaan 1.5. 9. Bahwa pada saat toilet terdapat pendekatan ada terdakwa dan Ivan Setia Pradika. 10. Bahwa terdakwa marah terhadap perkataan Ivan Setia Pradika sehingga terdakwa memulai perkelahian dengan menarik dan memukul wajah sebelah kiri. Akibat hal tersebut, Ivan Setia Pradika membalas pukulan terdakwa dan terjadi saling pukulan terdakwa dengan Ivan Setia Pradika. 11. Bahwa Ivan berhasil menjatuhkan dan membuat terdakwa terjatuh dan hal tersebut membuat terdakwa marah dan mengeluarkan pisau dari pinggang bagian belakang sebelumnya telah ia bawa dari tempat kediamannya di Malang. 12. Bahwa setelah memegang pisau tersebut, terdakwa bangkit berdiri dan berteriak "Kumpul kau" sembari mengacungkan pisau ke arah Ivan Setia Pradika. 13. Bahwa terdakwa mencoba menyerang Ivan Setia Pradika menggunakan pisau tersebut berkali-kali, namun Ivan Setia Pradika dapat menghindari serangan tersebut. 14. Bahwa korban yang sangat merasa curiga dengan kedua temannya yang dalam waktu yang cukup lama tidak juga kembali dari toilet, maka korban berinisiatif mencari kedua temannya tersebut. Ketika sedang berjalan menuju toilet, ia mendengar teriakan terdakwa, lalu korban segera mengambil toilet, lalu mendapat terdakwa sedang mencoba menikam Ivan Setia Pradika. 15. Bahwa melihat kejadian tersebut, Gama berlari ke arah terdakwa dan Ivan Setia Pradika dengan maksud melerai mendengar kedua temannya tersebut. 16. Bahwa saat yang bersamaan Ivan Setia Pradika berhasil mendorong terdakwa yang berusaha menikam dirinya, kemudian terdakwa kembali menyerang dengan sengaja menusukkan pisau ke arah dada Ivan Setia Pradika. 17. Bahwa Ivan Setia Pradika dengan serangan yang sangat nyata yang mengancam nyawanya berusaha melakukan pembelaan diri dengan menangkis serangan tersebut ke arah kanannya. 18. Bahwa Ivan Setia Pradika dalam hal ini tidak menjadi kehadiran korban di sebelah kanannya yang juga bertepatan dengan arah serangan terdakwa. 19. Bahwa akibat dari tangisan tersebut korban tertikam pisau di leher bagian kiri dan setelah beberapa menit kemudian korban meninggal. 20. Bahwa menyadari korban yang terkena serangan tersebut, terdakwa berteriak histeris dan berlari keluar toilet. 21. Bahwa pada saat yang bersamaan Ivan Setia Pradika berlari dengan panik dengan maksud mencari pertolongan. 22. Bahwa pihak keamanan Malia restoran security yang mendengar teriakan minta tolong segera mengambil Ivan Setia Pradika dan Ivan Setia Pradika mengarahkan security tersebut ke tempat kejadian toilet. Setelah sampai security melihat seorang perempuan kereta di lantai toilet dengan pisau tercatat di bagian kiri leher. 23. Dengan sigap security Pamalia restoran menghubungi nomor darurat polisi. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 338 Junto 55 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Baik, yang mulia, izinkan rekan saya memberikan bacaan. Silakan. Izin melanjutkan yang mulia. Kedua, bahwa ia terdakwa Niko Abdul Adira pada hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tanggal 16 Desember tahun 2022 bertempat tinggal di restoran bertempat di restoran Magnolia restoran yang terletak di Wesin Surabaya Jalan Puncak Indah Jalan Raya Lontar nomor 2 Surabaya Jawa Timur atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya secara yang tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk dengan rangkaian kejadian adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 16 Desember tahun 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kota Malang pada awalnya terdakwa mengajak ketiga temannya yaitu Ivan Setia Pradika yakni terdakwa dalam surat dakwaan terpisah, Gema Gawang korban dan Maria Magdalena sebagai saksi ke Magnolia restoran di kota Surabaya yang beralamat di Wesin Surabaya Jalan Puncak Indah Jalan Raya Lontar nomor 2 Surabaya Jawa Timur. 2. Bahwa terdakwa Ivan Setia Pradika korban dan Maria Magdalena setuju dan memutuskan untuk berangkat dari kota Malang pada pukul 13.00 WIB dan tiba di kota Surabaya sekitar pukul 15.30 WIB. 3. Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa dan ketiga temannya tiba di restoran yang menjadi tujuan awal mereka. 4. Bahwa toilet Magnolia restoran terjadi pertikaian antara terdakwa dengan Ivan Setia Pradika. 5. Bahwa Ivan Setia Pradika berhasil menyudutkan dan membuat terdakwa jatuh dan dalam hal tersebut membuat terdakwa marah dan
mengeluarkan pisau dari pinggang bagian belakang yang sebelumnya telah ia bawa dari tempat kediamannya di Malang, bahwa terdakwa menyerang dengan sengaja memasukkan pisau ke arah dari Ivan Setia Pradika. 7. Bahwa senjata penikam yang dibawa dan dipergunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah senjata penikam jenis pisau taktis berwarna coklat dengan panjang 13 cm yang terdakwa beli dari kapal lain sekitar tahun 2021 seharga Rp300.000. Bahwa terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. Surabaya 20 Februari 2023. Jaksa penuntut umum Sabto Aditya Utomo Sudiarso SHM dan Ilham Agung Laksana SHM ditandatangani. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah telah memahami surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Kami sudah memahaminya, ya mulia. Apakah akan mengajukan tanggapan dari surat dakwaan tersebut? Ya mulia, kami akan mengajukan tanggapan atas dakwaan yang sudah dibacakan oleh JPU. Namun kami membutuhkan waktu 7 hari, ya mulia. Bagaimana penuntut umum? Ya yang mulia, 7 hari biasa dan cukup yang mulia. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang adalah Senin 6 Maret 2023 yang mulia. Apakah ada agenda persidangan lain pada tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa kepada para pihak dimohon untuk hadir tanpa dipanggil kembali. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pada hari ini tanggal 6 Maret 2023 atas nama terdakwa Niko Abdul Adila dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan eksepsinya? Kami sudah siap yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan salinan eksepsi. Izin membacakan nota keberatan atas eksepsi yang mulia. Silakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pengadili perkara pidana nomor perkara 22/IP garing 2023 garing Pengadilan Negeri Surabaya. Kami yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Bima Satria SMA dan saudara istri Dewi Ramati SMA CLA advokat pada kantor advokat Muhammad Bima Satria dan rekan beralamat dan atau berkedudukan di Jalan Gayun Sari Barat Blok 7 nomor 14 Garingan Kota Surabaya yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum Niko Abdul Adila yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa. Niko Abdul Adila, warga negara Indonesia, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, pemegang kartu penduduk nomor 3573409020004, lahir di Tangerang, tanggal 28 Januari 2002. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, beralamat tempat tinggal di Jalan Besar Hijau nomor 8 Gading-Kasih, Kecamatan Bajen, Kota Malang. Bahwa sehubungan dengan adanya surat dakwaan nomor register perkara 22/PP/2023 Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana telah disampaikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang perkara aku tanggal 27 Februari 2023, maka pada kesempatan ini perkenanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota keberatan atas surat dakwaan yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang perkara aku sebagai berikut. Pokok nota keberatan atas eksepsi. Poin A, nota keberatan mengenai waktu penahanan. Bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai batas masa penahanan yang dimiliki instansi penegak hukum seperti penyidik di kepolisian sebagaimana amanah pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP. Kemudian untuk batas waktu masa penahanan yang dimiliki penuntut umum di instansi kejaksaan sebagaimana amanah pada pasal 25 ayat 1 dan 2 KUHP. Bahwa sesuai dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor register perkara 22/IP
22/B/2023 garing Pengadilan Negeri Surabaya yang mana dilampirkan bersama dengan dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara Ambo menerangkan waktu perpanjangan penahanan terdakwa sudah berakhir pada tanggal 15 Januari 2023 dan hingga eksepsi ini diserahkan baik terdakwa ataupun terdakwa belum menerima surat perpanjangan penahanan. Poin B, nota keberatan mengenai surat dakwaan batal demi hukum bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP telah diberikan ketentuan mengenai syarat materi surat dakwaan, yaitu harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat perbuatan pidana itu harus dilakukan. Pemahaman tentang syarat uraian surat dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Mohon izin untuk melanjutkan ini. Surat dakwaan dalam perkara Ambo menurut hemat penasihat hukum terdakwa ternyata tidak cermat, jelas, dan lengkap. Hal ini berdasarkan pada hal-hal di bawah ini. Yang pertama, saudara penuntut umum pada perkara Ambo telah melakukan kekeliruan atau dalam menyusun surat dakwaan itu telah tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap menyangkut tempus delicti dan locus delicti sebagaimana syarat surat dakwaan pada pasal 143 ayat 2 huruf B dari KUHP. Hal tersebut dapat ditemukan pada paragraf pertama dakwaan 1 primer subsidiar dan kedua di mana secara jelas saudara penuntut umum menuliskan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tanggal 16 Desember tahun 2022 bertempat di restoran Mangkulier yang terletak di Westin Surabaya, Jawa Timur atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Pada poin kedua, saudara penuntut umum pada perkara Ambo telah melakukan kekeliruan material dalam menyusun surat dakwaan yaitu telah tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam mencantumkan pasal yang diperkenankan dalam surat dakwaan atas perbuatan terdakwa. Poin ketiga yang dipermohonan, majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum, berdasarkan uraian pokok keberatan kami di atas, maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adira memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan selah terlebih dahulu dengan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut. Primer, poin pertama menyatakan menerima nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara 22/B/2023 Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Februari 2023 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Poin ketiga, membebaskan terdakwa Niko Abdul Adira dari segala dakwaan serta penahanan rutan oleh PN Surabaya. Poin keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan ex aco et bolo. Demikian nota keberatan eksepsi ini kami sampaikan. Semoga majelis hakim yang mulia dapat berpendapat dari sudut pandang yang paling objektif sehingga dapat mempertanggungjawabkan putusan selah tersebut pada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Hormat kami Cokoda Isi Dewi Ramati, SHM HCLA, dan Muhammad Bima Satria, SHM HCLA, selaku penasihat hukum daripada terdakwa, terdakwa. Baik, kepada penuntut umum apa telah memahami eksepsi yang telah dibacakan? Kami memahami eksepsi yang telah dibacakan. Apakah akan mengajukan tanggapan dari eksepsi tersebut? Ya, yang mulia. Namun kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan tanggapan dari eksepsi tersebut. Yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? 7 hari saya rasa cukup yang mulia. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang adalah Senin 13 Maret 2023 yang mulia. Apakah ada agenda persidangan lain pada tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 13 Maret 2023 dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Kepada para pihak dimohon untuk hadir tanpa dipanggil kembali. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pada hari ini tanggal 13 Maret 2023 atas nama terdakwa Niko Abdul Adira dengan agenda pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk silakan sarana replik. Izin mulia, kami akan menyerahkan saran replik kepada majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa. Silakan.
Izin yang mulia untuk membacakan verdict. Silakan. Kejaksaan Negeri Kota Surabaya untuk keadilan tanggapan penuntut umum atas keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum atas nama terdakwa Niko Abdul Adira. Daulat, majelis hakim yang mulia, saudara tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati serta pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama, perkenalan kami selaku penuntut umum dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam persidangan kali ini dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum atas keberatan eksepsi saudara tim penasihat hukum terdakwa dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan surat dakwaan yang telah kami bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 27 Februari 2023. Lalu juga terima kasih kami sampaikan kepada saudara tim penasihat hukum terdakwa yang telah mendampingi terdakwa dalam sidang pengadilan ini. Semua itu dilakukan dalam rangka mencari kebenaran material melalui lembaga peradilan yang kita junjung tinggi bersama ini. Terdakwa atau penasihat hukum telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Setelah surat dakwaan tersebut selesai dibacakan dalam sidang pengadilan, kesempatan itu telah dimanfaatkan oleh terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa dan kali ini kesempatan telah diberikan kepada kami guna menyampaikan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Pokok-pokok keberatan. Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari pokok keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan surat dakwaan penuntut nomor umum nomor dan perkara 22/PD-B /2023 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2003 dapat disimpulkan bahwa materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa pada pokoknya adalah 1. Waktu penahanan tersangka atau terdakwa. 2. Surat dakwaan batal demi hukum karena dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. 3. Analisis terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa. Bahwa sebelum kami menanggapi pokok-pokok keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adira, terlebih dahulu izinkan kami meluruskan beberapa hal yang termuat dalam eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. Bahwa di dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa dalam halaman kedua tertulis mengenai pokok nota keberatan. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum dalam bidang aku menerangkan waktu perpanjangan penahanan terdakwa sudah berakhir pada tanggal 15 Januari 2023 dan hingga eksepsi diserahkan baik terdakwa ataupun penasihat hukum belum menerima surat perpanjangan penahanan. 2. Saudara penuntut umum pada perkara aku telah melakukan kekeliruan materi dalam menyusun surat dakwaan, yaitu telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap menyangkut tempus delikti dan lokus delikti sebagaimana syarat surat dakwaan pasal 143 ayat 2 huruf B 2. Hal tersebut dapat ditemukan pada bab pertama dakwaan ke-1 primer subsidiar dan kedua. Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami luruskan bahwa mengenai kesalahan prosedural terkait penahanan bukan merupakan pokok atau objek keberatan yang diatur dalam pasal 152, melainkan hal tersebut merupakan objek keberatan Adira. Juga kami penuntut umum tidak pernah mendakwa terdakwa Niko Abdul Adira dengan dakwaan primer dan subsidiar, namun faktanya bahwa kami hanya mendakwa terdakwa dengan dakwaan bersifat kumulatif, yaitu 1. Melanggar pasal 338 junto pasal 552 KUHP, dan kedua melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata menikam atau senjata penusuk. Mohon izin yang mulia, selanjutnya bacakan dengan saya. Silakan. Mohon melanjutkan yang mulia. Bahwa dengan tanpa mengurangi hak menyampaikan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adira, perkenalan kami selaku penuntut umum untuk membahas dan menganalisis terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah 1. Mengenai perpanjangan waktu penahanan. Tanggapan penuntut umum bahwa terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dan penasihat hukum belum menerima surat perpanjangan penahanan merupakan alasan yang tidak masuk akal. Dikarenakan surat perpanjangan penahanan tertanggal 4 Januari 2023 telah diserahkan oleh penuntut umum kepada penyidik dan tembusannya telah diserahkan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa, sehingga dalam hal ini penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 2 dan 3. Apabila penasihat hukum berpendapat belum menerima tembusan surat perpanjangan penahanan, maka hal tersebut merupakan kecerobohan terdakwa yang tidak memberitahukan saudara penasihat hukum terkait surat perpanjangan penahanan tersebut. Bahwa perlu diluruskan juga pokok keberatan yang diajukan saudara penasihat hukum mengenai perpanjangan waktu penahanan bukan merupakan pokok-pokok eksepsi yang dapat diajukan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156 ayat 1, yaitu keberatan terhadap pengadilan yang berwenang mengadili. Keberatan eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan dan atau surat dakwaan batal demi hukum atas tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat material.
2, dakwaan batal demi hukum karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Tanggapan penuntut umum bahwa terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak masuk akal. Dikarenakan bahwa surat dakwaan dengan nomor register perkara 22/B/2023 Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Februari 2023 telah kami buat sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa syarat suatu dakwaan harus yang 1 diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. 2 memuat secara lengkap identitas terdakwa. 3 memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta bahwa surat dakwaan yang kami buat telah dibacakan di depan persidangan, menurut kami penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena dalam surat dakwaan tersebut sudah kami cantumkan atau kami tuliskan tanggal, memuat secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menguraikan secara jelas menyangkut waktu dan tempat tindak pidana tersebut, serta surat dakwaan penuntut umum dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dimengerti. Oleh sebab itu, surat dakwaan yang dibuat penuntut umum sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP dan juga dalam surat dakwaan penuntut umum telah menguraikan secara rinci bagaimana dan dengan cara apa terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik pasal 338. Lebih tepatnya pada poin 16 hingga poin 19 pada surat dakwaan penuntut umum, sehingga sangatlah tidak tepat jika hanya karena menambahkan frasa setidak-tidaknya dan menguraikan dalam beberapa poin perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Tim penasihat hukum terdakwa menganggap bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa ada pun keberatan lain dari tim penasihat hukum terdakwa yang tidak kami tanggapi karena sudah masuk dalam pokok perkara dan akan kami buktikan dalam persidangan selanjutnya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa sangatlah tidak tepat dan mohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adil. Simpulan penuntut. Majelis hakim yang mulia, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati serta pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya 1. Menolak eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adil menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 22/B/2023 Pengadilan Negeri Surabaya telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Ketiga, melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tuntas. Demikianlah tanggapan ini dibacakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kota Surabaya pada sidang hari Senin 13 Maret 2023. Surabaya 13 Maret 2023. Jaksa penuntut umum Sabto Aditya Tomo Sudiarso SHMH dan Ilham Agung Laksono SHMH ditandatangani. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah telah memahami tanggapan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah akan mengajukan tanggapan atas tanggapan tersebut? Ya, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari, Yang Mulia. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang adalah Senin 20 Maret 2023 yang mulia. Apakah ada agenda persidangan lain pada tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 Maret 2023 dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa kepada para pihak yang untuk hadir tanpa dipanggil kembali. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pada hari ini tanggal 20 Maret 2023 atas nama terdakwa Niko Abdul Adil dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan duplik beserta salinannya.
Silakan. Kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara dan dengan nomor register perkara 22/P/2023/PN Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah kami mempelajari dan mencermati isi replik dari jaksa penuntut umum, maka kami sebagai penasihat hukum saudara terdakwa Niko Abdul Adira, maka kami mengajukan tanggapan sebagai berikut. Yang poin pertama, bahwa kami selaku penasihat hukum dari saudara Niko Abdul Adira tidak sependapat dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Poin kedua, bahwa saudara Niko Abdul Adira pada saat kejadian tidak berniat dan tidak ingin melakukan suatu tindakan pembunuhan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 338 terkait dengan pembunuhan biasa. Poin ketiga, bahwa pada saat kejadian saudara Iman Setiabraningka juga melakukan suatu tindakan kekerasan kepada saudara Niko Abdul Adira dan tidak menyadari kehadiran dari korban gempa gaung. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami sebagai penasihat hukum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa poin pertama, apa yang disampaikan saudara jaksa penuntut umum dalam dakwaannya tidak memenuhi unsur dalam pembunuhan tersebut. Poin kedua, adanya penggunaan pasal pada penuntutan yang tidak sesuai dengan kejadian. Poin ketiga, kami dari penasihat hukum terdakwa Niko Abdul Adira tetap teguh pada pembelaan kami terhadap perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penasihat hukum terdakwa berkesimpulan sebagai berikut. Surat dakwaan jaksa keliru dalam sistematika dakwaan, yaitu penempatan ancaman pidana yang tidak berurut atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, sehingga surat dakwaan terhadap terdakwa Niko Abdul Adira tidak dapat diterima. Berdasarkan seluruh uraian di atas, berkenanlah kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang terhormat agar setidak-tidaknya demi keadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan eksepsi terdakwa Niko Abdul Adira atau menyatakan surat dakwaan jaksa nomor register perkara 22/P/2023 Pengadilan Negeri Surabaya batal demi hukum, atau menyatakan surat dakwaan jaksa nomor register perkara 22/P/2023 Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat diterima dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian surat keberatan atau eksepsi ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipertimbangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum daripada terdakwa Cokorda Istri Dewi Ramati SHMA JLA dan Muhammad Bima Satria SHMA ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Kepada penuntut umum, apakah telah memahami duplik yang telah disampaikan? Kami memahami, Bro. Apakah akan mengajukan tanggapan dari duplik tersebut? Kami rasa sudah cukup. Baik, Pak Itulah 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang adalah Senin 27 Maret 2023 ya mulia. Apakah ada agenda persidangan lain berdasarkan tanggal tersebut? Ada yang mulia. Bagaimana dengan hari esoknya? Selasa 28 Maret 2023 tidak ada agenda persidangan di situ yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 28 Maret 2023 dengan agenda pembacaan putusan salah oleh majelis hakim. Kepada para pihak dimohon untuk hadir tanpa dipanggil kembali. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pada hari ini tanggal 28 Maret 2023 atas nama terdakwa Niko Abdul Adira dengan agenda pembacaan putusan salah oleh majelis hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dimohon untuk mendengarkan dengan seksama. Putusan telah dengan nomor register perkara 22/P/2023 Pengadilan Negeri Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan telah dalam perkara atas nama terdakwa Niko Abdul Adira sebagai berikut. Nama lengkap Niko Abdul Adira alias Niko, tempat lahir Malang 28 Januari 2002, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, dan bertempat tinggal di Jalan Besarijan nomor 8, Destinasi Kecamatan Klajen, Kota Malang, Jawa Timur. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara rutan oleh penyidik Polrestabes Surabaya dengan jenis penahanan rutan tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 15 Januari 2023. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan jenis penahanan rutan tanggal 16 Januari 2023 hingga saat ini. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim penasihat hukumnya yakni Muhammad Bima Satria SHMA dan Cokorda Istri Dewi Ramati SHMA yang keduanya merupakan advokat dari kantor advokat Bima Satria dan rekan yang berkantor di Jalan Gayung Sari Barat nomor 7 Blok 14 Gayungan Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022 yang telah dilegalisir di kantor kepanitiaan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 22/P/2023
Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah mendengar pembacaan surat-surat dalam berkas-berkas terdakwa yang bersangkutan dalam perkara ini, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum, serta mendengar pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa, setelah mendengar replik yang dibacakan oleh penuntut umum, serta mendengar duplik yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk kumulatif oleh penuntut umum sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 22/B/2023 Surabaya tertanggal 20 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin 27 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. Dakwaan 1 bahwa ia terdakwa di Polda pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tersebut bertempat di restoran Magnolia Restoran yang terletak di Westin Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan rangkaian kejadian yang telah disebutkan oleh penuntut umum. Kedua, bahwa ia terdakwa di Polda pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tersebut bertempat di Magnolia Restoran yang terletak di Westin Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya secara tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan suatu senjata ketika manapun menusuk dengan rangkaian kejadian yang telah disebutkan. Menimbang bahwa terhadap pelanggaran surat dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2023 yang pada pokoknya mengumumkan pada majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa untuk memutus pada putusan telah dengan nomor sebagai berikut. Primer 1 menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya atau untuk sebagian. 2 menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum diterima karena surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat material. 3 menetapkan agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. 4 mengembalikan biaya perkara kepada terdakwa. Subsidiar 1 menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa di Polda menyatakan terdakwa di Polda sah dalam perkara ini. 3 menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Niko dilanjutkan. Menerima tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. 5 menentukan biaya dalam perkara ini di dalam putusan akhir. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam materi nota keberatan atau eksepsi mengenai surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena pelanggaran pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mengenai urusan perbuatan dalam surat dakwaan dinyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat material surat dakwaan dan telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, nota keberatan yang diterima oleh penasihat hukum terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa materi nota keberatan atau ekstensi penasihat hukum terdakwa di Polda tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara harus dilanjutkan mengingat ketentuan dalam pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Mengingat ketentuan dalam pasal 156 ayat 1 dan ayat 2, pasal 143 ayat 2 huruf B dan pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ketentuan dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 beserta perubahannya tentang peradilan umum beserta peraturan perundang-undangan yang lain. Mengadili 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa di Polda tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa di Polda dengan nomor perkara 22/B/2023 Surabaya tertanggal 20 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. 4. Melanjutkan sidang perkara AMO pada sidang selanjutnya yaitu sidang pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. 5. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan ini dijatuhkan. Sampai putusan akhir dijatuhkan. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Majelis Bedelia SHLL sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ibu Putu Ayu Larasati dan Ibu Putu Ayu Alvina Putri SHLL masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2022 terhadap sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Thomas Julius Eri SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri oleh Sabtu Aditya Utomo Sudarso SHLL dan Ilham Abdullah SH selaku penuntut umum dan terdakwa Niko Abdullah alias Niko serta didampingi oleh penasihat hukumnya Muhammad Masati SHM dan Dr. Residawi Ramati SHM selaku penasihat hukum terdakwa. Ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis Bedelia SHM dan Hakim Anggota Ilu Putu Ayu Larasati SHM dan Hakim Anggota 2 Ilu Putu Ayu Putri SHM dan serta Panitera Pengganti Thomas Julius Eri. Bagaimana jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa apakah dapat dimengerti? Mengerti ya, Mulia? Mengerti ya, Mulia? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 3 April 2021 dengan
agenda pembuktian. Kepada para pihak dimohon untuk hadir tanpa dipanggil kembali. Untuk itu sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pada hari ini tanggal 3 April 2023 bersama terdakwa Niko Abdul Adila dengan agenda pembuktian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum akan menghadirkan alat bukti apa saja? Alat bukti yang kami hadirkan yaitu satu orang saksi yang melaporkan perkara ini di tempat kejadian dan satu orang saksi mahkota yang kami ajukan yang mulia, serta ada saksi ahli juga dan ada 2 barang bukti. Bisa saja yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa akan menghadirkan alat bukti berupa apa saja? Baik, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan salah seorang saksi, yaitu teman dari terdakwa. Terima kasih. Baik, kepada jaksa penuntut umum akan menghadirkan barang bukti berupa apa dan akan disebutkan? Barang buktinya itu yang satu berupa pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, terus yang kedua itu baju dari korban. Mohon izin untuk menyerahkan. Silakan. Baik, kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan saksi pertama. Kepada saudara terdakwa dipersilakan untuk menempati kursi di sebelah kuasa hukum saudara. Baik. Saksi pertama atas nama Maudi Angela, silakan masuk ruang persidangan. Untuk tugas mohon tunggu. Pada saudara saksi dipersilakan. Saksi siap, Yang Mulia. Terima kasih, saksi selalu dulu. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan pihak keamanan di restoran Magnolia yang mulia, dan saksi di sini yang melaporkan ketika terjadi kejadian di restoran tersebut. Saudara saksi, sebelum saudara diperiksa dan diminta keterangannya, saudara silakan maju ke depan dengan membawa kartu identitas saudara. Pemeriksaan identitas akan dilanjutkan oleh hakim nomor 1. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara saksi. Nama? Maudi Angela. Tempat tanggal lahir? Sidoarjo 7 Juli tahun 1960. Alamat? Alamat Jalan Putu Kupang nomor 90 Pakis Sawan Surabaya. Agama? Agama Hindu. Kewarganegaraan? Indonesia. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Saya sehat jasmani dan rohani dan saya siap untuk memberi kesaksian di hari ini. Baik, menurut undang-undang sebelum saudara memberikan keterangan maka saudara disumpah atau berjanji terlebih dahulu. Begitu apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Sedia, Yang Mulia. Silakan hakim nomor 2. Baik, silakan juru sumpah menempati posisi dan silakan saksi berdiri. Baik, lalu ikuti kata-kata saya. Om Atta Paramawisesa, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada yang lain dari yang sebenarnya. Baik, kemudian Anda telah disumpah
jika Anda memberikan keterangan palsu, Anda akan dikenai pasal 242 KUHP. Mengerti saudara? Mengerti yang mulia. Baik, juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saksi silakan duduk. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara berada dalam persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Saya di sini menjadi saksi untuk persidangan hari ini. Apakah saudara melihat hal-hal yang aneh jika saudara terdakwa memasuki restoran tempat saudara bekerja? Tidak ada yang mulia. Di anggota satu ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi melihat Niko dan Ivan pada saat itu? Melihat yang mulia. Apa saja yang Anda lakukan pada saat kejadian tersebut? Saat itu saya coba untuk menghubungi pihak keamanan, kepolisian juga dan ambulan, dan saya coba mengamankan 2 orang pria. Sudah cukup. Imam anggota dua apakah ada pertanyaan? Ada ketua. Silakan. Baik, saudara saksi, ada berapa security pada restoran tersebut? Untuk saat hari itu yang bekerja sekitar 2 orang. Ya. Baik, selanjutnya apakah security satunya itu ada yang melihat kejadian tersebut? Kebetulan tidak ada yang mulia, soalnya saat itu security satunya lagi sedang beristirahat dan sholat juga. Baik, cukup. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi melihat saat terdakwa dan teman-teman saat memasuki restoran? Melihat. Apa yang saudara lakukan pada saat mendengar suara teriakan di dalam restoran? Saat itu saya menghampiri sumber dari suara tersebut, ternyata berada di toilet. Sumber suaranya saya menghampiri dan saya melihat orang perempuan sudah tergeletak di dekat wastafel dan sudah bersimbah darah. Izin yang mulia untuk menampilkan gambar di mana gambar ini adalah pertanyaan kami berikutnya. Silakan. Izin untuk beliau untuk melampirkan bukti terkait penembakan gambar. Silakan. Panitera silakan dibantu. Baik, yang mulia. Apakah benar posisi dari korban seperti ini? Benar. Sesuai dengan di gambar saya melihat seperti ini, sama persis. Saudara melihat korban dengan kondisi seperti ini, apakah dia dalam posisi bernapas atau masih bergerak? Tewas di tempat, soalnya sudah runyam dan banyak orang di dunia, jadi tidak ada yang berani mendekati juga. Berarti sudah posisi meninggal dan Iya. banyak orang yang ada di situ sehingga korban dah meninggal. Iya. Baik yang mulia, dari kami sudah cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apa yang saudara lakukan terhadap terdakwa pada saat kejadian tersebut? Saat itu saya langsung mengamankan 2 orang pria itu, yang salah satunya di mana dia meminta pertolongan kepada saya. Kemudian saudara saksi. Apakah saudara saksi melihat ada bercak darah di antara kedua pria yang saudara saksi sebutkan tadi? Untuk bercak darah, saya melihat di salah satu rekannya, yang dimana salah satunya itu yang melakukan kepada saya itu. Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari tidak keberatan untuk hadir lagi.
Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang, namun sebelum itu silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Untuk saksi Ivan Senja Pradika dimohon untuk memasuki ruangan persidangan. Dan saksi dipersilakan. Saksi siap yang mulia. Terima kasih, saksi silakan dulu. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Silakan di nomor 1. Baik, saudara saksi. Baik, nama, Ivan Senja Pradika. tempat tanggal lahir, Tanggal Utara 12 Mei 2002. agama, Kristen. pekerjaan, Mahasiswa. kewarganegaraan. Warga negara Indonesia. Sudah cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan dan rohani dan siap memberikan keterangan? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia dan saya siap memberikan keterangan. Baik, sebelum memberikan keterangan, maka saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Bersedia yang mulia. Silakan di nomor 2. Baik, silakan juru sumpah menempati posisi dan silakan saksi berdiri. Baik, silakan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, Anda telah disumpah. Jika Anda memberikan keterangan palsu, Anda akan dikenai pasal 242 KUHP. Mengerti, saudara? Mengerti yang mulia. Silakan juru sumpah menempati posisi dan saksi silakan duduk. Baik, saudara Ivan Senja Pradika, apakah benar saudara bertengkar dengan terdakwa pada saat terdakwa memasuki toilet dan saudara menyusulnya? Benar yang mulia. Siapa yang memulai pertengkaran tersebut? Yang memulai pertengkaran tersebut adalah dia yang mulia, Niko. Niko yang mulai. Dia yang mulai mana? Dia yang mulai pertengkaran. Saudara terdakwa dan saksi harus tenang. Alasan apa yang membuat saudara menyusul saudara terdakwa ke toilet? Saya menyusul terdakwa karena ada kata-kata yang tidak enak dikatakan saat kami memesan makanan yang mulia. Kemudian saya menyusul terdakwa ke kamar mandi dan di situ terjadi cekcok dan pertengkaran yang mulia. Baik, lagi nomor 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang Lagi nomor 2, ada pertanyaan. cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan dari perkelahian saudara saksi dengan saudara terdakwa itu apa yang memicu itu? Saya menyusul saudara Niko ke kamar mandi karena ada kata-kata yang tidak enak didengar saat kami sedang memesan makanan. Dan ketika itu saudara Niko, saya menunggu di kamar mandi, saya menunggu saudara Niko di kamar mandi. Dan ketika kami di kamar mandi, kami bertengkar dan berbalas kata. Kemudian saudara Niko menarik keras saya dan memukul saya di bagian sebelah kiri saya yang mulia. Ini adalah hadiah dari saudara Niko yang mulia. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam BAP saudara itu saudara menerangkan bahwa saudara diserang menggunakan pisau. Bisa saudara saksi jelaskan itu pisau itu didapatkan dari mana oleh terdakwa? Yang mulia, saya sebagai seorang ahli bela diri ketika diserang oleh saudara Niko, saya otomatis mempertahankan diri saya sesuai insting saya. Kemudian terjadi beberapa baku hantam di situ dan saya berhasil menjatuhkan saudara Niko. Saat saudara Niko terjatuh, dia mengambil pisau tersebut yang saya lihat adalah dari belakang pinggang sebelah kanan dan mengacungkan pisau itu kepada saya dalam berkata, "Bunuh kau."
Baik, berarti pisau tersebut tidak diambil dari tempat kejadian, tapi pisau tersebut sudah terdakwa bawa dari sebelumnya ya. Saya yakini begitu yang mulia. Baik, bisa saksi jelaskan bagaimana posisi saudara saksi ini ketika mempertahankan diri dari serangan terdakwa? Ketika Niko mengajukan pisau itu kepada saya, Niko menyerang saya berkali-kali sebagai seorang ahli bela diri. Saya berusaha menghindari setiap serangan tersebut. Namun, saya tertekan dan terpojok oleh serangan terakhir di mana Niko menyerang ke sebelah dada saya dan akhirnya saya membelokkan serangan itu ke sebelah kanan. Baik, tidak cukup yang mulia. Baik, Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Baik yang mulia, saya ada pertanyaan. Bisakah saudara saksi memperagakan kejadian pada saat saksi mempertahankan diri dari tusukan tersebut? Bisa yang mulia. Baik, silakan. Jadi yang mulia pada saat itu Niko berada di depan saya. Saya sebagai seorang ahli bela diri selalu mempersiapkan yang mulia diri saya. Kemudian setelah menghindari beberapa serangan dari Niko memberikan tekanan dan serangan yang memojokkan saya, yaitu serangan ke arah dada. Dan pada saat itu insting saya membuat saya bertindak bersiap-siap memberikan kuda-kuda pertahanan. Dan ketika Niko menyerang saya dari kanan, saya belokkan pisau itu ke sebelah kanan yang mulia. Berlalu yang mulia, dia yang mungkin. Kau tidak tahu rasanya tinggal dengan sebuah pisau. Jangan berbicara di sini. Kau bela dengan Saudara terdakwa dan saksi harap tenang. Baik saudara saksi, apakah benar ini adalah pisau yang digunakan? Benar yang mulia. Pisau itu dia bunuh Gema dengan pisau itu yang mulia. Kau bunuh Gema, kau Niko. Oh yang mulia. Saudara saksi dimohon untuk dapat mengendalikan diri sendiri. Baik, sudah cukup yang mulia. Silakan dulu. Ini nomor 2, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Tadi saudara saksi ini menyebutkan bahwa saudara saksi ini mengikuti terdakwa ke kamar mandi, betul? Benar. Lantas apa tujuan saudara saksi ini mengikuti saudara terdakwa ke kamar mandi? Seperti yang saya katakan, ada kata-kata tidak enak. Saya kutip kata-kata Niko. Dia berkata kepada saya, sekali-sekalilah saya traktir temanku ini untuk makan di restoran paling mewah dan paling bergengsi di Indonesia. Tidak apa-apa jika saya yang diejek yang mulia. Tetapi saudara Niko manusia ini, beraninya dia berkata kepada saya yang mulia. Dia menghina orang tua saya yang mulia. Orang tua saya. Saksi mohon dapat mengendalikan diri. Dia menghina orang tua saya yang mulia. Orang tua saya menyokolkan saya yang mulia. Saya tidak terima dan menyusul di saudara Niko ke kamar mandi. Dan terjadilah semua perkara ini yang mulia. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa saudara saksi ini udah dalam keadaan siap. Apa betul? Benar. Oke. Berarti saudara saksi ini melakukan tangkisan tersebut yang ada perangkat tadi itu dalam keadaan siap dan pastinya tindakan itu terdapat unsur kesengajaan. Dalam hal itu saudara saksi ini berlari. Mohon maaf, saudara saksi ini pasti menyadari korban itu berlari dari arah belakang saudara. Pasti ini saudara mendengarkan langkah kaki. Ya. Silakan. Pertanyaan penasihat hukum ini menyudutkan saudara saksi dan pertanyaan ini berulang-ulang di mana saudara saksi sudah memberi keterangan bahwa saudara saksi ini dalam keadaan tertekan di situ. Jadi ketika dia sedang tertekan terhadap serangan yang di depan dia, itu akan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi saya mohon kepada yang mulia ketua untuk meminta kepada tim penasihat hukum untuk mengganti pertanyaan. Mohon maaf yang mulia, saya rasa apa yang ditanyakan oleh rekan saya tidak terlalu menyudutkan daripada saudara saksi yang mulia, karena jelas-jelas saudara saksi menyatakan dengan sendiri bahwa saudara saksi di situ siap untuk melakukan dan apa yang dilakukan daripada saudara Niko yang mulia. Jadi dalam hal ini, apabila seseorang itu dalam keadaan siap, ada dalam keadaan sadar, seharusnya sedikit saja ada rangsangan, dia pasti akan mendengar bahwa ada gerakan.
silakan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak menunjukkan saksi. Saya rasa cukup ya mulia. Baik, untuk sementara keterangan dari saksi kami anggap cukup. Namun apabila pengadilan membutuhkan keterangan saudara, kami harap saudara bersedia untuk dipanggil kembali. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas dipersilakan untuk mengantar saksi. Baik yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa dipersilakan untuk menghadirkan saksi pertama. Saudara saksi Maria, silakan memasuki ruangan. Pada saudara saksi, dipersilakan. Saksi siap yang mulia. Terima kasih, saksi silakan dulu. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, saudara akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Untuk itu silakan maju depan dengan membawa kartu identitas saudara. Pemeriksaan dilanjutkan oleh hakim anggota 1. Saksi silakan dulu. Baik, saya akan memeriksa identitas saksi. Nama, Maria Magdalena, tempat tanggal lahir, Malang 10 Januari 2001. alamat, Jalan Besar Ijen nomor 8 Malang. agama, Islam. kewarganegaraan. Indonesia. Baik, sudah cukup. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan saya. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan untuk undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Begitu, apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Baik yang mulia, saya bersedia. Silakan nomor 2. Baik, silakan juru sumpah menempati posisi dan silakan saksi berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya dengan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, Anda telah disumpah. Jika Anda memberi keterangan palsu, Anda akan dikenakan pasal 242 KUHP. Mengerti, saudara? Mengerti yang mulia? Baik, silakan juru sumpah menempati posisi dan silakan saksi duduk di tempat. Cukup. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saya dihadirkan di sini sebagai saksi atas kematian teman saya yang mulia. Baik, saudara saksi, apa hubungan saudara dengan terdakwa? Saya adalah terdakwa yang mulia. Apakah saudara tinggal serumah dengan terdakwa dan teman-temannya? Dia yang mulia, saya support kakak. Baik, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan? Ada yang mulia? Baik. Bagaimana kronologi yang sebenarnya? Saya makan berempat di sebuah restoran yang mulia. Lalu saat kita memesan, kita berbincang-bincang terlebih dahulu. Lalu Niko pergi ke kamar mandi. Saat Niko pergi ke kamar mandi, Ivan melihat keadaan sekitar yang mulia. Lalu tidak lama dari itu, Ivan ikut menyusul Niko ke dalam kamar mandi. 15 menit mereka belum kembali. Tidak lama Gema lari tidak tanpa mengabari saya yang mulia. Saya pikir Gema mengangkat telepon. Saya tidak tahu. Setelah itu tidak lama Niko keluar dengan muka panik yang mulia, mengikuti saya untuk ke kamar mandi. Gema sudah. Saudara saksi, mau untuk menenangkan diri? Lalu
Apa yang Anda lakukan selanjutnya? Saya tidak tahu yang benar, saya shock melihat tempat saya yang sudah tertusuk ke beliau. Saudara saksi, mohon untuk menangkan diri. Baik, cukup. Gimana tepat pertanyaannya? Baik, saya akan menanyakan kepada saksi Maria. Saksi Maria, apakah benar ini adalah baju yang digunakan oleh korban pada saat tadi? Benar, Gabriel. Apakah benar juga Anda melihat pisau seperti ini? Gabriel, pisau tersebut adalah pisau yang tertancap di dalam pisau yang mulia. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, setelah pihak korban meninggal, apa yang saudara lakukan? Saya tidak tahu. Saya sangat Baik, saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa pisau yang ditunjukkan oleh yang mulia Hakim tadi benar, pisau yang tertancap di leher korban. Pernahkah saudara saksi melihat saudara terdakwa memegang atau pernah memiliki pisau tersebut? Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan? Saudara saksi, apakah benar saudara ini adalah teman dari terdakwa? Coba saudara saksi ini gambarkan bagaimana keseharian dari terdakwa. Memang orangnya suka bercanda ya, saudara saksi? Begitu. Oke. Saya rasa cukup yang mulia. Baik. Saudara saksi, saudara merupakan teman sekontrakan terdakwa, benar? Apakah saudara melihat ada kejanggalan di perilaku terdakwa dalam sehari-harinya? Menurut saya tidak ada yang tidak membaik-baik saja. Baik. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali. Saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang, namun sebelum itu silakan maju ke depan untuk mengambil ruang cerita saudara. Baik, kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan ahli. Kepada saksi ahli Febri Indrawan SIMA, silakan masuk ke ruang sidang. Para saksi ahli dipersilakan. Saksi ahli siap yang mulia. Terima kasih, silakan kembali ke Pak. Saudara ahli, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Jadi itu silakan maju ke depan menyerahkan data saudara. Baik, yang mulia. Silakan dilanjutkan di nomor 2. Baik. Saksi ahli, saya akan memeriksa identitas saudara. Nama, Febri Indrawan, tempat tanggal lahir, malam 12 Februari 1983, alamat, Jalan Majid Panjaitan, Kota Malang, agama, Islam, kewarganegaraan. Indonesia. Baik, sudah cukup. Baik, saudara ahli, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan.
memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Itu apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan lagi nomor kedua. Baik, silakan juru sumpah menempati posisi dan silakan saksi berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, Anda telah disumpah. Jika Anda memberikan keterangan palsu, Anda akan dikenakan pasal 242 KUHP. Mengerti saudara? Mengerti yang mulia. Baik, silakan juru sumpah kembali ke tempat dan saksi silakan duduk kembali. Baik, saudara ahli. Apakah saudara ahli sering menangani perkara seperti ini? Sudah cukup sering yang mulia, saya menangani kasus pidana seperti ini sudah dari tahun 2015. Dan selain itu saya juga akademisi dari Universitas Brawijaya Malang sebagai dosen hukum pidana. Jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Belum. Penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Belum yang mulia. Baik, saudara saksi, coba saudara jelaskan menurut pengetahuan saudara bagaimana analisis saudara terhadap perkara ini. Baik yang mulia, sebelum saya menjelaskan, saya mohon izin untuk memberikan PowerPoint saya untuk dimonitor yang mulia. Baik, Panitera silakan bantu. Baik yang mulia. Untuk slide kedua, saudara. Jadi dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai mengendaki dan mengetahui, di mana seseorang yang melakukan tindak pidana kesengajaan berarti seseorang tersebut mengetahui dan mengendaki dari tindakan apa yang dia lakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengendaki perbuatan itu, dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya. Untuk selanjutnya yang mulia, maaf Panitera, ada beberapa teori kesengajaan. Yang pertama adalah teori kerja dan kedua adalah teori pengetahuan. Untuk Panitera mohon untuk slide ke-12. Di dalam hukum pidana sendiri juga dibagi tentang teori kesengajaan atau dolus. Ada berbagai macam. Yang pertama ada aberrito ictus, yaitu dolus yang mana seseorang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek lain. Yang kedua ada dolus premeditatis, yaitu dolus yang direncanakan terlebih dahulu. Yang ketiga ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya mendaki kematiannya. Keempat adalah dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang. Kelima ada dolus alternatif, yaitu kesengajaan di mana
Pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat, misalnya meracuni sumur. Keenam ada dolus directus, yaitu kesengajaan. Tidak hanya ditujukan kepada pembuatnya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya. Selanjutnya, Pak Litra. Yang ketujuh ada dolus indirectus, yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalkan dengan pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil. Namun dolus ini berlaku pada kode penal Prancis, namun tidak berlaku pada KUHP yang kita adopsi sekarang. Sudah cukup. Baik, kepada hakim nomor 1, hakim nomor 2, apakah ada pertanyaan? Cukup daripada yang Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi sebagai ahli, bagaimana sudut pandang saudara tentang kesengajaan? Mohon maaf, sudah saya terangkan sebelumnya. Baik, berdasarkan saat ini, apakah unsur-unsur dari kesengajaan itu, maaf, sudah terpenuhi? Mohon untuk slide sebelumnya, Pak Litra. Slide 12 sebelumnya. Maaf, Pak Litra. Untuk unsur, menurut saya kesengajaan ini sudah memenuhi unsur indirectus, yang dimana dolus yang seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana ini untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek lain, seperti itu. Baik, yang mana itu? Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada yang mulia, keterangan ahli sudah sangat cukup. Baik. Baik, keterangan dari ahli dianggap cukup. Namun apabila kami membutuhkan keterangan saudara, maka kami harap saudara bersedia untuk dipanggil lagi. Saudara ahli diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang, namun sebelum itu silakan ke depan untuk mengambil kado identitas saudara. Baik, yang mulia. Baik, saudara terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi pemeriksaan. Baik, saudara terdakwa, sebelum saudara memberikan keterangan, maka harus menurut undang-undang saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Jadi akan saudara bersedia untuk bersumpah? Iya, mulia. Silakan hakim nomor 2. Baik, silakan juru sumpah menempati posisi dan silakan saksi berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, Anda telah disumpah. Jika Anda memberikan keterangan palsu, Anda akan dikenakan pasal 242 KUHP. Mengerti saudara? Baik, silakan juru sumpah menempati posisi dan silakan saksi duduk kembali. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan? Iya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan. Baik, saudara terdakwa, apa benar saudara terdakwa yang mengajak saudara Ivan, Gema, dan Maria untuk pergi makan ke restoran tersebut? Benar ya, mulia. Untuk apa saudara mengajak mereka? Sebetulnya niat saya hanya untuk mengajak mereka berempat makan bersama yang mulia. Kami hanya ingin menghabiskan waktu bersama-sama pada saat itu ya mulia. Dan kami memutuskan untuk cari makan keluar dan kemudian saat itu saya menawarkan dan serta mengajak mereka untuk makan di Surabaya, Pak. Baik, apakah saudara
yang memulai pertengkaran antara saudara terdakwa dengan saudara Ivan? Benar ya, Mulia. Sebetulnya saya lakukan itu karena saya juga pada saat itu dihina oleh saudara Ivan ya, Mulia. Saudara Ivan waktu itu menghina saya karena saya saat itu dikatakan memiliki uang yang banyak, namun semua Bohong yang mulia. Bohong. Kau yang memulai pertama. Waktu kita sebelum bersama kalian, kau yang memulai pertama. Saudara Ivan dimohon tenang. Silakan dilanjutkan saudara terdakwa. Oke, Mulia, terima kasih. Jadi pada saat itu ketika saya di toilet saat itu yang mulia, saudara Ivan yang menghampiri saya saat itu, saudara Ivan pada saat itu juga menghina saya ya. Saudara Ivan mengatakan bahwa saya dengan segala hal yang saya miliki, dengan banyak uang, secara finansial juga mencukupi. Saudara Ivan mengatakan bahwa saya memiliki uang yang banyak, tapi dalam hal perkuliahan atau pendidikan uang itu saya gunakan dengan baik, sehingga di situ saudara Ivan mengatakan bahwa saya hanya memiliki uang yang banyak, tapi tidak dengan pendidikan begitu ya. Dan di situ saya sangat marah ya. Baik, jadi saudara Ivan yang menghina saudara duluan? Benar ya, saudara Ivan yang menghina saya ya, Mulia. Gimana satu? Apakah ada pertanyaan? Ya, Mulia. Silakan. Baik. Untuk terdakwa, pukul berapa saudara pergi ke Surabaya bersama Pak ketiga berlangganan? Sehingga saya waktu itu pukul 1 siang. Oke, pada saat itu perjalanan itu kan menempuh perjalanan yang panjang dan waktunya yang lama. Benar. Apakah saudara terdakwa dengan Ivan itu sempat cekcok dalam perjalanan tersebut? Tidak ada. Apa benar juga saudara menghina keluarga dari Ivan? Sebetulnya pada saat di restoran tersebut saya tidak ada niat untuk menghina saudara Ivan dan juga keluarganya. Pada saat itu saya hanya bercanda dan sebagai sesama teman pria pada saat itu kami biasa bercanda dan bergurau, dan tanpa saya sadari pada saat itu saudara Ivan larut dalam apa yang saya katakan ya. Tapi saya sama sekali tidak ada niatan untuk menghina saudara Ivan, apalagi untuk menghina keluarganya saudara Ivan. Baik, apakah benar ini adalah baju dari saudara Gemma? Benar ya, Mulia. Dan ini adalah pisau yang ada bawa? Benar ya, Mulia. Baik, ada pertanyaan. Gimana kedua? Apakah ada pertanyaan? Cukup ya, Mulia. Dan satu dulu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa, di situ saudara mengatakan saudara yang memukul duluan. Iya. Nah, apakah setelah pukulan tersebut ada balasannya atau bagaimana? Ada. Jadi setelah karena pada saat itu saya sangat marah, jadi saya dengan refleks waktu itu saya langsung mukul saudara Ivan, dan setelah kami berantem saat itu saya sangat disudutkan pada saat itu karena saya juga tahu dan juga sadar bahwa saudara Ivan juga memiliki bela diri. Ya, dalam keterangan terdakwa di dalam BAP itu saudara terjatuh, lalu saudara kembali menyerang. Itu bisa saudara jelaskan ketika saudara terjatuh? Mungkin bisa juga. Sudah cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Berdasarkan kesaksian daripada saudara Maria tadi, saudara Maria menyatakan bahwa saudara Ivan dan saudara Niko bersama dengan Gemma dan Maria memiliki hubungan yang sangat baik. Kemudian saat saudara Gemma ini tertusuk, apakah saudara memiliki niatan untuk membunuh saudara Gemma? Kalau soal niat tentu saja tidak, sama sekali tidak. Saya sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh Gemma pada saat itu. Apalagi pada saat itu memang terjadi pertengkaran dan tanpa disadari ada kehadiran saudara Gemma pada saat itu. Cukup ya, Mulia. Baik, keterangan terdakwa menganggap cukup. Karena tahap pembuktian telah selesai, maka agenda selanjutnya
sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kepada para pihak dimohon untuk hadir tanpa dipanggil kembali. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pada hari ini tanggal 10 April 2023 antara terdakwa Niko Abdul Adila dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menyiapkan tuntutan bersama dengan. Ya benar. Izinkan membacakan. Kejadian Negeri Kota Surabaya untuk keadilan surat tuntutan nomor perkara 22/PIT/2023/2023 Pengadilan Negeri Surabaya. Pendahuluan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Niko Abdul Adila, tempat lahir Tangerang, umur tanggal lahir 21 tahun 28 Januari 2022. Jenis kelamin laki-laki kelahiran Indonesia, tempat tinggal Jalan Besar Cina nomor 8 Kadikasih, Kecamatan Kabupaten Kota Malang, Jawa Timur. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Dengan status penahanan ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Kota Besar Surabaya tanggal 16 Desember 2022 sampai tanggal dengan 5 Januari 2003 Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dengan jenis penahanan rumah tahanan yang diperpanjang hingga 15 Januari 2023. Ditahan oleh penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023. Ditahan oleh Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1 sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan sekarang. Berdasarkan pada dalam majelis hakim Pengadilan Negeri Malang nomor tanggal 20 Februari 2023, terdakwa diantarkan ke depan persidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu 1 pelanggaran pasal 38 junto pasal 855 KUHP tentang pembunuhan biasa dan kedua melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun. Berkenaan dengan kewirausahaan senjata proses sebagaimana telah dibacakan pada umum sidang 25 Februari. 2. Fakta persidangan bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta sidang baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut. Bagi yang mulia, putusannya dibacakan oleh rekan saya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Niko Abdul Adila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan terdakwa Niko Abdul Adila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak kepemilikan senjata penusuk atau senjata penikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata penusuk atau senjata penikam. 2. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Niko Abdul Adila dengan pidana penjara selama 10 tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. 3. Menetapkan supaya alat bukti berupa 1 buah pisau, 1 lembar surat visum et repertum tertanggal 11 Januari tahun 2023 ditandatangani oleh Susi Yulianti DR SIP dan diketahui oleh Haji Ahmad Subarjo Dr. SF SH selaku Ketua Tim Dokter Bagian Forensik Rumah Sakit Bayangkara dan 1 buah baju. Penutup bahwa dengan kesucian hati ini untuk meneguhkan keadilan, semoga yang dikemukakan dalam surat tuntutan ini dijadikan sebagai cambuk bagi masyarakat yang sebagai bentuk dan pencegahan agar tidak dilakukannya tindak pidana pembunuhan yang merugikan dan meresahkan bagi masyarakat. Dengan